Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus. Welcome, terima kasih Pisces, kamu sudah kembali klik video ini. Ini adalah pembacaan untuk general reading. Kita coba tarik energi untuk periode 3 bulan ya. Pisces ada bulan Oktober, November, dan Desember di sini. Seperti biasanya, kalau kamu sudah selalu setia menyimak pembacaan di channel ini, tentu tahu kalau kita melakukan pembacaan per 3 bulan juga ya. Tetapi anggap ini sebagai kisi-kisi atau petunjuk. Jika memang ada beberapa Pisces yang sudah mengalaminya, kamu bisa jadikan ini sebagai pembelajaran. Tentang karir, percintaan, dan keuangan 3 bulan. Oktober, November, Desember. Jangan lupa di like, subscribe, klik lonceng notifikasinya untuk Pisces. Dan untuk yang mau personal reading, hanya energi kamu saja yang kebaca, silahkan juga. Kalau personal reading berbayar, paket-paketnya kamu bisa chat WhatsApp admin. Karena kalau general reading seperti ini, potensi untuk tertukar-tukar, vice versa, terbolak-balik sangat mungkin. Karena energinya, energi kolektif banyak orang. Jadi kalaupun nggak resonate dengan kamu, ya kamu nggak perlu baper ya. Jadiin motivasi aja kalau memang pembacaannya baik dan aminkan. Karir, cinta, dan keuangan. 3 bulan dari Oktober, November, Desember. Pisces. Kita cek. Karir, cinta, keuangan Pisces per 3 bulan. Oktober dulu kita ketemu. Pisces, kamu punya Three of Cups. Ada Three of Swords dan ada The Fool. Oke. Pisces, saya merasakan di sini ada beberapa di antara kamu pada periode bulan Oktober di urusan pekerjaan itu akan banyak sekali bertemu dengan orang-orang baru. Bertemu dengan klien, bertemu dengan customer, ada banyak celebration yang saya lihat ya. Ada banyak celebration, kenapa kok seperti itu? Ya, sepertinya celebration di sini terkait dengan sebuah pencapaian, tasyakuran, atau mungkin bisa jadi setelah mencapai target, ini ada hal-hal yang dirayakan, begitu ya. Tetapi jika karirnya, pekerjaannya Pisces, bisnis dan usahanya Pisces itu bergerak di bidang penjualan, selling, saya lihat kamu akan bertemu dengan beberapa orang yang sangat membawa potensi menguntungkan di karir kamu. Customer kamu meningkat, penjualan kamu meningkat. Kita cek ya. Oke, perubahan. Di pembacaan untuk karir, saya melihat beberapa Pisces ada banyak perubahan. Pekerjaan, karir, usaha yang pada beberapa periode sebelum bulan Oktober mungkin agak sedikit drop penjualannya, ya kan? Mungkin agak sedikit ya tidak berdampak begitu, tetapi berbeda karena ada perubahan yang cukup baik dengan adanya kartu Three of Cups di bulan Oktober. Oke. Selanjutnya, kalau kita lihat untuk energinya Pisces di urusan cinta periode Oktober. Ada banyak hal-hal yang saya rasakan, Pisces, kamu mungkin perlu agak sedikit mawas diri ya, perlu agak sedikit berhati-hati. Karena mungkin urusan cinta yang single, orang yang kamu sukai mungkin tidak memberikan respon. Orang yang kamu deketi mungkin tidak memberikan jawaban. Orang yang kamu tembak mungkin juga sudah mulai menghindar. Ada semacam kesedihan, kekecewaan yang terjadi untuk urusan percintaan di bulan Oktober. Itu untuk yang single. Sementara kalau yang berpasangan juga, ada semacam kebohongan-kebohongan dari pasangan yang mungkin akan kamu ketahui dan membuat kamu kecewa ya. Oke. Kemudian kalau kita bicara soal keuangannya, dan di urusan keuangan ini saya melihat ada seperti sumber income baru ya, sumber pemasukan baru, rezeki baru yang didapatkan oleh beberapa Pisces di bulan Oktober. Ini adalah awal. Mungkin saja Pisces mengawali pekerjaan baru, mungkin saja Pisces mengawali bisnis baru, yang dimana bisnis ini dibangun dari sebuah ketidaksengajaan, dari sesuatu yang dilakukan secara iseng. Tetapi ini adalah perjalanan baru untuk bisa mendapatkan income atau sumber penghasilan yang baru.
Kita lihat kekayaannya. Oh, yang punya pekerjaan tetap misalnya, saya melihat ada pekerjaan sampingan memang di sini. Pekerjaan sampingan ini akan membuat kamu lebih sering di rumah daripada harus keluar rumah gitu. Jadi setelah atau office hour, after office hour kamu bisa mengerjakannya. Saya nggak tahu apakah ini pekerjaan yang terkait dengan internet. Ada pekerjaan yang bisa kamu lakukan di luar jam kerja, dan ini menggunakan kuota, bisa saja begitu. Kamu mungkin menggunakan aplikasi yang bisa dibilang mendapatkan income atau pemasukan dari sana. Periode Oktober. Oke, Pisces. Kita beralih ke bulan November ya. Bagaimana bulan November? Karir, cinta, dan keuangan Pisces. November, karir, cinta, dan keuangan. Kita lihat di karirnya dulu. Oke. Ada King of Cups, ada Eight of Swords, ada energi The Moon. Di bulan November, para Pisces, wow. Sebuah kenyamanan akan didapatkan Pisces di urusan pekerjaannya. Bulan November masih tenang-tenang saja, tidak ada sesuatu hal yang perlu dikhawatirkan, karena ada kenyamanan, ada ketenangan, ada hal-hal yang bisa dinikmati. Karena kenapa? Karena King of Cups ini adalah energi di mana ada seseorang yang peduli sama kamu. Ada seseorang yang intinya itu selalu memberikan bantuan. Jadi soal karir usaha di bulan November ini tidak terjadi masalah apapun. Kamu masih bisa menikmati, kamu dalam situasi aman, nyaman, tenang, terkendali. Itu yang saya lihat ya. Sementara itu kalau di urusan percintaannya Pisces, saya melihat di sini kartunya Eight of Swords ya. Yang single, mari kita bicara yang single dulu. Kalau yang single tadi kan ada urusan yang berhubungan dengan rasa sakit, sedih, kecewa, ya kan? Rasa sakit, sedih, kecewa, sesuatu yang tidak sesuai dengan perhitungan yang terjadi buat para single. Nah, di periode November ini sepertinya kamu semakin menarik diri untuk yang single ini. Saya nggak tahu kenapa ada situasi-situasi seperti menarik diri, ada situasi-situasi seperti kamu minder karena kamu dikecewakan pada bulan sebelumnya mungkin, terus di bulan Novembernya kamu jadi mau keluar rumah males mau hangout males gitu. Jadi kamu mengikat dirimu sendiri di sini. Di periode bulan November ini sebaiknya tidak demikian, karena kamu mestinya bisa melepaskan diri, membebaskan diri. Sebaiknya sebisa mungkin bulan November kamu jangan sampai terjebak dengan pemikiran kamu sendiri, ya. Merasa nggak didukung, merasa banyak yang nggak suka sama kamu, tidak seperti itu. Sebaiknya kamu melepaskan diri dari intimidasi terhadap dirimu sendiri, karena ini adalah pemikiran kamu. Oke, itu di urusan percintaan untuk yang single. Percintaan yang couple Pisces, saya merasakan ada yang curiga sama pasangannya atau dicurigai pasangannya, bisa vice versa. Oke, jangan sampai ada kesalahpahaman ya, gara-gara pikiran negatif atau negative thinking. Sebaiknya ini bisa dicegah, bisa sebelum terjadi jelaskan dulu, duduk persoalannya. Melakukan sesuatu jangan sembunyi-sembunyi agar pasangan tidak curiga. Di bulan November soal kekayaan, saya merasakan kalau keuangan para Pisces secara umum di bulan November ini ada energi The Moon. Dimana The Moon ini adalah sebuah alur ya. Alur yang sebenarnya diikuti saja oleh Pisces. Soal keuangan sepertinya Pisces punya keyakinan tentang hal-hal yang membuat orang lain khawatir. Yang saya lihat gitu. Jadi mungkin Pisces kamu mendengar kabar-kabar yang terkait dengan wah ini nanti bakalan ada begini, ada begitu, bakalan ada moneter, bakalan perusahaan bakal pilot, bakal ada pemotongan gaji dan lain sebagainya misalnya begitu ya. Dari sisi penghasilan. Tetapi kalau yang saya lihat kamu punya kepercayaan, kamu mengikuti alurnya saja. Kamu mengikuti alurnya saja di sini yang saya lihat. Dan kamu yakin dengan intuisi kamu bahwa everything's gonna be okay. Kita lihat nanti ya. Karir, keuangan Pisces di bulan November. Oke, di sini ada negotiate untuk urusan pekerjaan, karir. Seperti yang saya bilang tadi, ada sebuah kenyamanan. Mungkin kamu akan dibantu seseorang untuk bernegosiasi, untuk melakukan dealing-dealing tertentu yang berhubungan dengan
pekerjaan, yang berhubungan dengan bisnis atau berhubungan dengan usaha. Di bulan November ada potensi seperti itu. Kita lihat lagi, keuangan, budget. Di periode bulan November tidak ada salahnya buat beberapa Pisces untuk mulai mengatur finansial. Karena kan sudah terdengar kabar-kabar yang terkait dengan urusan keuangan ya, gaji, honor, atau apapun yang katanya nanti akan dipotong. Ada penyesuaian, ada hal-hal yang nggak jelas seperti itu. Tapi jangan khawatir kalau soal keuangan ini bisa diatasi selama teknik budgetingnya para Pisces di bulan November itu bagus. Manajemen keuangannya bagus, income outcome-nya ditata dengan baik, berapa persen untuk investasi, berapa persen untuk kebutuhan, berapa persen untuk kewajiban. Selama ini bagus, ini tidak akan menjadi masalah juga. Kita lihat bulan Desember sekarang. Kita beralih ke bulan Desember, karir, cinta, dan keuangan Pisces. Bacaan ini memang cukup singkat ya guys, jadi kalau pengen lebih detail lagi tentu kamu melakukan personal reading. Tapi jika ingin membaca atau ingin tahu soal general reading saja, ikuti saja pembacaannya. Setiap bulan selalu ada pembacaan yang lebih detail dan mendalam. Kalau ini energinya juga sangat kolektif, banyak orang, ribuan yang nonton. Desember, karir, cinta, dan keuangan Pisces. Oke, Pisces, saya lihat kalau di periode Desember soal pekerjaan, karir, kamu akan dihadapkan pada sebuah regulasi, aturan, sistem, atau rules. Ya, ada persyaratan-persyaratan yang berhubungan dengan kelembagaan yang harus dipenuhi oleh para Pisces. Mungkin harus melengkapi administrasi-administrasi tertentu dan lain sebagainya. Atau tiba-tiba di bulan Desember itu Pisces akan bertemu dengan owner, harus melaporkan sesuatu hasil kerjanya selama 1 tahun, membuat report and plan, karena di sini ada sistem regulasi periode bulan Desember. Oke, kalau di urusan cinta saya melihat untuk yang single, wow, yang single ini sangat bagus guys. Kenapa? Karena yang single saya merasakan beberapa Pisces ini ada seseorang yang mendekat ya. Ini kabar baik, ada seseorang yang berusaha untuk mendekat, PDKT, memberikan perhatian yang single. Sementara kalau yang couple, ini ada seseorang yang mungkin meminta maaf. Ini bisa energinya Pisces sendiri yang minta maaf pada pasangannya, atau energi pasangannya Pisces yang minta maaf gitu. Soal nanti bagaimana Desember itu dan ada apa ya, kamu sendiri yang menyesuaikan. Kita lihat bagaimana keuangannya. Wow, King of Swords. Ini adalah tentang mengambil keputusan yang bijaksana. Mengambil keputusan yang bijaksana terkait dengan masalah finansial atau masalah keuangan. Kenapa begitu? Kalau yang saya lihat di sini, semua yang kamu lakukan untuk memanage keuangan itu banyak keluar hal-hal yang tidak jelasnya sebelum periode Desember ya. Mungkin sejak bulan Juli bahkan sampai November itu banyak pengeluaran-pengeluaran yang terasa ketika akhir tahun itu ngerasa nggak penting. Kok nggak penting ya? Kok duitnya nggak jelas kemana? Nah di periode Desember ini saya melihat energinya Pisces lebih kepada bijaksana dalam mengambil keputusan untuk pengeluaran khususnya di akhir tahun gitu ya. Karena banyak yang selama ini nggak jelas. Akhirnya di bulan Desember ini benar-benar straight, benar-benar harus diatur mana yang penting dan mana yang enggak. Kita lihat karirnya. Oke, ada unemployment. Ini berhati-hati ya di akhir tahun karena Pisces, saya merasakan beberapa di antara Pisces di sini akan mendapatkan evaluasi atau semacam appraisal, penilaian dari hasil kerja selama 1 tahun ke belakang gitu. Jadi di akhir tahun ini potensinya bisa saja Desember itu tidak diperpanjang kontraknya, tetapi bisa juga ini masih terkait dengan energi sebelumnya di periode atau bulan sebelumnya, yaitu masih bernegosiasi. Makanya di sini saya melihat ini terkait dengan sistem. Sistem ini bisa regulasi, bisa bertemu dengan pimpinan, bertemu dengan owner untuk melakukan report and plan. Makanya ini bisa saja bulan Desember di karir pekerjaannya ada evaluasi,
ada, wah ini gimana, kontraknya diperpanjang atau tidak. Potensinya lebih tidak diperpanjang, tapi bisa saja ini adalah proses negosiasinya kamu. Bisa saja kamu diberikan pilihan, Pisces gimana, kamu lanjut dengan tidak naik gaji selama 2 atau 3 tahun, atau kamu tidak lanjut. Seperti itu. Coba aja. Ini kita lihat ya, Desember nanti bakalan seperti apa khususnya buat para karyawan. Next, keuangannya. Desember Pisces. Ya. Kenapa di sini energinya Pisces itu benar-benar membuat skala prioritas, mengambil keputusan, bijak-bijak dalam mempergunakan uang, karena sepertinya Pisces di bulan Desember itu ada yang memilih untuk resign. Ada yang memilih untuk tidak memperpanjang kontrak. Pilihannya sendiri ya. Tapi bisa juga ini memang aturan dari perusahaan bahwa kontraknya Pisces sudah selesai gitu. Waspada dengan hal-hal ini karena ini bisa berpotensi terjadi untuk karir, cinta, keuangan para Pisces. 3 bulan di Oktober, November, Desember. Apalagi potensi-potensi yang terjadi, kita lihat. 3 bulan Pisces ada Claw, Teapot, next Rose, and then Spare, 2 kartu lagi, Caterpillar, dan Horse. Oke, hati-hati di periode 3 bulan khususnya Oktober, November, Desember, jangan terlalu berani, jangan terlalu gegabah untuk mengambil resiko. Dan saya merasakan ada seseorang yang memberikan perhatian, mungkin ini sahabat dekat ya, sahabat dekat dalam arti bisa saja ternyata dia punya indikasi perhatian itu untuk hal yang lain gitu. Jadi ini kedekatan sesama pria atau sesama wanita, dan ini arahnya menuju ke sesama jenis ya, percintaan. Ya, ada urusan percintaan memang. Saya juga melihat di sini ada romantisme. Kemudian ada beberapa di antara Pisces yang dalam periode 3 bulan tidak akan lagi merasakan kekecewaan. Karena terlihat tadi di urusan cinta bulan Oktober ada kesedihan, ada kekecewaan, ada sesuatu yang nggak sesuai harapan. Tapi di 3 bulan periode berjalan ini, beberapa Pisces juga akan selesai, tidak lagi merasakan itu. Gitu. Jadi bisa terobati. Mungkin ada teman, sahabat yang memberikan perhatian lebih ya. Lalu juga saya melihat ada perubahan yang akan datang. Segala sesuatu tidak akan stuck pada tempatnya, tetapi ada perubahan yang lagi on the way, di mana ini perubahan yang bisa dibilang cukup singkat. Karena dalam periode 3 bulan ya, short journey, perjalanan yang cukup singkat. Oke, kalau kamu ingin lebih memperjelas bagaimana energi kamu secara pribadi di periode 3 bulan, silahkan kamu bisa melakukan personal reading berbayar. Caranya adalah dengan chat WhatsApp admin. Jangan lupa ya dibantu supaya di channel ini terus berkembang, bisa memberikan alternatif informasi dan hiburan untuk kamu, tentunya dengan cara like, kasih jempol ke atas, subscribe, klik lonceng notifikasinya. Bye-bye!